Assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya. Alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube-nya Umu Alia. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, diberikan kemudahan, kelancaran serta keberkahan baik itu usia maupun rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini aku sharing kegiatan lagi ya teman-teman, dan kali ini temanya beberes ya. Tapi nanti di akhir video aku mau membuatkan budgeting untuk salah satu followers aku di Instagram, di mana beliau seorang anak muda yang masih ngekos dan agak kesulitan gitu untuk mengatur keuangan nominal 1 juta gitu teman-teman. Next ya aku buatkan, tapi kita rapi-rapi dulu ke dapur dan kita mau masak. Nah ini tuh sore hari ya teman-teman, jadi aku tuh kalau misalnya masak setiap harinya nggak nentu, kadang pagi, kadang sore, tergantung moodnya dan keleluasaan waktunya gitu. Kalau misalnya ada agenda keluar, biasa masak itu menjelang sore, tapi kalau misalnya waktunya free di rumah, aku dari pagi udah full masak teman-teman. Nah karena ini aku selesai kegiatan dari luar rumah, jadi ini tuh menjelang sore ya, habis asyar gitu. Nah, tadi aku habis beli-beli jajanan Alia dan juga teh botol. Nah, teh botol biasanya aku tuang ke wadah gitu teman-teman, biar gampang gitu saat mau make. Nah, untuk jajanan aku sekarang nggak nyetok ya teman-teman. Sebelum-sebelumnya aku nyetok jajanan Alia. Ternyata nyetok itu malah lebih boros jatuhnya, sebab Alia itu tipikal yang nggak bisa apa ya namanya tuh, nggak bisa nyimpan makanan gitu. Kalau misalnya ada stok sampai habis pun dia terus makanin. Jadi mendingan dicicil aja gitu, setiap butuh ya udah beli sesuai kebutuhan. Nah ini aku juga lagi nge-refill minyak. Ini minyak tinggal sedikit, kayaknya nggak cukup 2 liter sebulan. Karena sekarang kan ada nenek, jadi sering banget aku masak goreng-goreng karena nenek emang kesukaannya tuh gorengan gitu ya. Ada bala-bala setiap pagi. Jadi sekarang mungkin tambahan anggarannya di minyak 2 liter itu harus ditambah kayak gitu. Nah, selanjutnya ini aku mau ngejemur karena kalau ada kesibukan di pagi hari biasanya kegiatan rumah itu aku alihkan menjelang sore ya, baik masak, nyuci, rapi-rapi. Nah, ini kebetulan di depan rumah aku itu ada yang mau hajatan gitu, kelihatan kan ada panggung. Jadi aku harus nyuci sekarang, sebab kalau misalnya nyuci besok nggak enak gitu kan, suara deru mesin cuci kedengeran keluar kan nggak etis gitu ya teman-teman, karena memang mesin cuci aku ditaruhnya di depan garasi gitu, jadi kalau nyuci tuh kedengeran keluar. Sebenarnya capek banget ya, habis ada kajian, ada kegiatan di luar, tapi karena memang cuciannya udah numpuk, jadi aku harus kerjakan sepulang agenda. Nah, selanjutnya ini aku mau ngasih makan ikan. Nggak tahu kenapa ini pakan ikan yang aku beli itu kayaknya kurang diminati sama ikan-ikan nila aku. Kalau dikasih makanan itu kurang kurang begitu apa ya, lahap gitu. Nanti mungkin aku mau ganti lagi pakan ikannya di merek lain. Nah, selanjutnya aku mau nyiram juga. Kemarin hujan, tapi bagian tanaman-tanaman yang di bagian dalam yang nggak kesiram ya walaupun hujan. Nah, ini tanaman yang biasa aku taruh di dekat kolam untuk penghijauan gitu teman-teman, dan tanpa tersinari matahari tapi bagus aja gitu ya. Masya Allah ya, ada sirih gading dan ada tanaman apa tuh tadi yang aku siram dekat kolam, aku nggak tahu. Tapi itu bener-bener lebat ya, bukan lebat, lebat. Nah, ini sirih gadingnya juga montok-montok semua, dan tanaman kayak gini banyak yang apa namanya, banyak yang ngebahas gitu di DM, katanya beli di mana, terus cara perawatannya gimana. Nah, untuk tanaman sirih gading ini bebas ya teman-teman, tanpa ada sinar matahari juga tumbuh. Ada sebagian yang aku simpan juga di dapur. Kalau misalnya teman-teman deket aku kasih deh. Soalnya tanaman kayak gini di sini tuh kayak udah apa ya, nggak dikategorikan tanaman berharga. Nah, ini salah satu sri gading ya teman-teman yang aku taruh di dapur. Jadi lumayan gitu bikin hijau dapur.
Nah, lanjut aku mau masak ya teman-teman. Ini tuh masak yang simpel-simpel aja, sebab aku udah capek banget mau masak yang ada di kulkas. Mau masak sop ini ceritanya. Dan sopnya itu bukan yang udah jadi di setting dari warung ya teman-teman, tapi aku ambil-ambil aja, mana yang sekiranya cocok dibuat sop. Ini ada kol, ada wortel, ada daun bawang, ada seledri, ada kentang, pas banget kentangnya tinggal sebiji. Jadi cocok untuk sop kali ini dan, tambahannya aku tambahkan bakso, kebetulan masih ada bakso. Karena memang nenek, makanannya agak susah gitu ya teman-teman, yang dimakan paling seputar sop. Jadi aku sering banget sekarang bikin sop, tertunjang juga dengan makanannya Alia gitu kan, karena Alia makanannya itu agak susah ya teman-teman, paling ya ngesop, jadi nyambung sama, kesukaannya nenek. Sebenarnya nenek juga apa aja suka, berhubung banyak yang dirasain gitu atau penyakit yang dirasa. Jadi, makanannya sekarang pilih-pilih teman-teman, kayak hijau-hijau juga udah nggak mau makan karena apa, rematik atau apa gitu ya. Insya Allah nanti akan aku cek penyakitnya nenek, sebab kan nenek di sini baru 2 minggu, jadi belum sempet ngecek-ngecek gitu. Tapi sebelumnya ada riwayat waktu di Tasik katanya penyakitnya itu komplikasi rematik atau apa gitu, nanti aku cek aja. Nah, ini aku sederhana aja ya teman-teman, ini, sopnya cuma ada kol, kentang, tadi aku merebus, si wortelnya sama kentang duluan, setelah empuk aku masukkan apa ya namanya, kol, terus daun bawang, nggak pakai itu ya, buncis lagi nggak ada. Nah, untuk pelengkapnya ada goreng tempe, sederhana aja teman-teman. Kayak gini aja sih kalau aku, menunya nggak terlalu yang daging-dagingan ya teman-teman, hanya seputar sayuran, tempe tahu, sesekali ayam, telur paling ya. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Biasa bumbunya ada bumbu racik dari bumbu sop, garam, gula, terus, merica dan juga penyedap dari Royco rasa ayam. Nanti sambalnya nyusul sore-sore ya teman-teman, karena nenek nggak suka makan sambal, jadi aku nyambalnya ngedadak aja sambal mentahan gitu, nanti pas suami datang. Oke, sekarang lanjut ke jam malam nih teman-teman, seperti biasa aku mau skincare-an. Nah, skincare kali ini aku pakai dari Scarlett Whitening ya teman-teman, aku pakai yang, Brightly Ever After series. Nah, ini tuh lumayan agak pudar, di muka aku tuh ada plek-plek hitam gitu teman-teman, setelah aku pakai Scarlett alhamdulillah udah menghilang, bukan menghilang sih, memudar, kalau menghilang mah belum ya, karena kan kalau perawatan itu nggak gampang dan nggak instan, harus rajin, telaten. Tapi memang ada perubahan, yang sebelumnya itu aku pakai Wardah udah bertahun-tahun, memang sih pakai Wardah juga nampak glowing dan nggak jerawatan, cuma fleknya itu nggak ngilang teman-teman, nggak nambah tapi nggak ngilang gitu. Tapi pas pakai Scarlett senang banget ada perubahan. Aku cuma pakai ginian aja, nggak pernah pakai yang macam-macam ya teman-teman, di dalam maupun keluar tuh aku kayak gini. Nah, seperti ini ya teman-teman, dan sekarang lanjut ke budgeting untuk anak kos, requestan salah satu followers aku di Instagram. Jadi, teman-teman yang lagi ngekos dengan anggaran 1 juta bisa coba cara seperti ini ya, tapi tetap disesuaikan dengan gaya hidup masing-masing serta kebutuhan masing-masing. Nah, ini tuh si ade ini, beliau mengatakan kebutuhannya memang hanya makan, jajan, pulsa gitu kan, bensin dan shopping. Untuk ngasih ke orang tua dan sedekah, si ade ini tuh ada dana terpisah, jadi punya punya usaha tambahan dari jualan online shop gitu. Jadi di sini nggak ada anggaran sedekah dan ke orang tua ya, itu, beliau nggak mau disebutkan gitu kan. Tapi dana tersebut atau, untuk orang tua dan sedekah itu khusus dari laba jualan sampingannya gitu. Kita fokus ke yang pokoknya ya, dengan budget 1 juta. Yang pertama ada simpanan nih 100.000, kemudian dana darurat 100.000, total 200.000. Ini masuknya ke saving ya teman-teman. Pokoknya saving ini harus didahulukan sebelum menganggarkan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sebab kalau saving di belakangin tuh kayaknya nggak ada sisa ya teman-teman.
diusahakan diduluin. Kemudian masuk ke kategori kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, kebutuhan ini menyangkut yang, tetap dan yang tidak tetap ya teman-teman. Yang pertama uang makan. Nah, uang makan ini bisa dengan memasak atau beli beli langsung, beli jadi gitu ya, atau beli matengan, tapi saran aku mendingan masak aja ya, walaupun belum punya suami nggak masalah ya memasak. Anggarannya 400.000, jajan 75.000, bensinnya 75.000, pulsa dan internet itu 100.000, kemudian shoppingnya 50.000, serta ngekosnya itu kan bareng-bareng per orangnya 100.000 gitu kan teman-teman, alias patungan. Nah, jadi total semua Rp800.000. Ini mudah-mudahan cukup ya. Ini udah punya dana simpanan, dana darurat, dan juga jajan, shopping, pulsa, dan lain-lain ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan ya, Dek ya. Nah, di sini, aku mau sedikit ngasih tambahan juga yang, apa namanya, yang masih ngekos ngekos seperti ini tuh, ada potensi kok untuk bisa nabung. Jadi nggak semua anak kosan nggak bisa nabung, pasti bisa nabung. Bahkan dengan dibuatkannya anggaran seperti ini, kalian bisa makin semangat gitu untuk mencari tambahan penghasilan. Dan kalau misalnya yang belum, punya pendapatan atau ngandelin dari orang tua, ya bisa dimainkan aja ya, karena di sini saya fokus yang, punya penghasilan 1 juta per bulan. Kemudian ada usaha sampingan yang tidak mau disebutkan nominal, jadi intinya sinking funds, itu ngambil dari nominal dana tambahan kayak gini dan juga untuk sedekah dan orang tua. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku share ke teman-teman semuanya. Semoga bisa bermanfaat dan semangat terus untuk kita semua para ibu dalam mengelola keuangan, dalam mengurus rumah tangga, masing-masing. Semoga kita masih ada umur dan bertemu di vlog berikutnya. Dan jangan lupa ya teman-teman, support channel ini dengan like videonya, di-share, di komen, dan juga di-subscribe. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.